Masa muda itu nggak datang 2 kali, iya sih gitu tuh. Tapi tuh kalau pacaran dalam kondisi tertekan dan dieksploitasi seperti itu kayaknya mikir deh 2 kali kalau aku sih gitu. Pasti ya kalau udah dalam hubungan pacaran kayak gitu, kita tuh kayak udah percaya banget gitu sama pasangan kayak gitu. Jadi apa yang dilakukan, misalnya kayak telepon, ya kita nggak menaruh curiga apapun kayak gitu. Nggak kepikiran malah misalkan mungkin ya kayak minta pap apa kayak gitu. Itu Setiap profil yang gambarnya perempuan, Itu dan kamu menarik, itu di chat semua, hai kayak gitu. Kayak gitu. Kamu. Iya pernah. Itunya yang harus dipikirin ya. Jadi ini bukan tentang ya atau tidak atau boleh atau enggak. benar atau Enggak, salah enggak, gitu, seperti itu. enggak. Jadi ayo belajar dulu aja. Ya. Iya. Halo Sobat Rama, selamat datang di podcast Rama. Teman-teman, kita akan membicarakan satu hal yang sering sekali kita dengar, yaitu tentang pacaran. Tapi ini ada yang Asik, menarik nih. Asik, Asik kan? Asik. Pernah pacaran kan? Oh iya benar dong. Cie, yang pernah pacaran. emang Aku pernah sering sekali pacaran. Kalau nggak punya pacar tuh serasa hidup tuh nggak semangat. emang iya. Tapi di pacaran ini seringkali terjadi Emang iya. kekerasan seksual, yang kekerasan seksual itu tidak bisa dilakukan atau mencari pembenaran bagi orang-orang yang merasakannya gitu. Karena apa? Karena di pacaran ini susah ya, mau ngapain itu susah. Tapi kita akan spesifik membahas satu kekerasan seksual. Katanya tadi itu. pacaran enak, ini susah ya. Mau yang Iya. bener yang mana? Kok nggak konsisten? Enggak, maksudnya tuh kalau terjadi kekerasan seksual. Oke. Agak rumit lagi ya. pacaran. Agak rumit, itu rumit sekali. Rumit banget. Nah, nanti kita akan dengarkan Mbak Asia aja lah. Iya. Coba gimana apa Iya. yang kita akan obrolkan tentang pacaran ini. Iya, mungkin ini tentang cerita pengalaman Umarama ya, Ya. Umarama yang misalnya kita menemani banyaklah teman-teman muda yang kemudian bercerita tentang pengalaman mereka dalam pacaran itu, ketika mereka berpacaran itu Ya. kemudian mereka misalnya melakukan aktivitas seksual gitu tuh. Kemudian tanpa sadar gitu tuh, tanpa sadar banyak di antara mereka kemudian ternyata itu di video, difoto oleh pasangannya. Dan ini kemudian beberapa gitu tuh dari hampir semua yang mungkin datang ke Umarama ya, kurang lebih ada sekitar yang persoalan ini kurang lebih ada sekitar 10 sampai 15 lah ya. 15 yang kemudian mereka bercerita bahwa ternyata mereka nggak sadar itu tadi, difoto, di video, dan kemudian ini digunakan oleh pasangannya gitu tuh untuk mengancam gitu, mengintimidasi, bahkan mengeksploitasi secara seksual terhadap pasangannya ini gitu, terhadap pasangan, kepada perempuannya, kepada si perempuan ini kebanyakan. Dan ini rumit dan sungguh miris gitu tuh teman-teman teman-teman perempuan yang datang ini, dan mereka mengalami banyak tekanan dan pasti dampak secara psikis juga luar biasa sih ini. Gitu. Ini realitas yang ada ya gitu tuh hari ini sih, mungkin itu sih gitu yang mungkin perlu kita urai bersama lah, diobrolin lah gitu tuh, bahwa masa muda itu nggak datang 2 kali, iya sih gitu tuh. Tapi tuh kalau pacaran dalam kondisi tertekan dan dieksploitasi seperti itu kayaknya mikir deh 2 kali kalau aku sih gitu. Ya kalau zaman aku waktu pacaran itu mungkin beda ya. Iya. Pacarannya mungkin sama. Tapi maksudnya sekarang itu kan setiap orang pegang HP gitu. Setiap orang pegang HP, dan setiap HP itu bisa memfoto, bisa memvideo, dan bisa mengirim foto dan video dengan mudah gitu. Nah kalau zaman dulu itu untuk misalkan menghubungi pacar, kita kan SMS, yang lebih jadul lagi pakai pager. Kalau aku surat-suratan. Iya, ada lagi yang lebih tua surat-suratan. Nah zaman sekarang kan pakai vid call ya. Nah, Atau yang istilah sekarang itu pap gitu ya. Iya. Nah gimana kalau vid call itu direkam? Tanpa kita tahu gitu ya. Bagaimana vid call itu, misalkan vid call orang pacaran kan macam-macam ya. Ada yang kemudian minta apa. Nah kalau pose-pose tertentu itu sangat privasi,
itu dari mana kita tahu itu nggak direkam. Iya, iya. Nah, beberapa kasus yang datang ke WR itu obrolan lewat vid call itu kemudian direkam dan dijadikan bahan untuk melakukan eksploitasi seksual. Maksudnya kayak gini, karena kebanyakan laki-laki yang pelakunya ya, setelah dia mendapatkan materi itu kemudian mengancam pacarnya atau mantan pacarnya yang udah dinikahkan untuk kemudian meminta imbalan seksual tertentu, kalau enggak nanti disebar. Ini kan menurutku ya teman-teman yang lagi pacaran ya, itu juga harus hati-hati lah. Iya, yang lagi pacaran hati-hati. Itu susahnya itu. Kenapa? Lagi bucin ya susah. Bucin ya. susah. Iya, Itu gimana? gimana ya cara ngomongnya itu? Apa sih ya, kalau udah dalam hubungan pacaran kayak gitu, kita tuh kayak udah percaya banget gitu sama pasangan kayak gitu. Jadi apa yang dilakukan, misalnya kayak telepon, ya kita nggak menaruh curiga apapun kayak gitu. Nggak kepikiran malah misalkan mungkin ya kayak minta pap apa kayak gitu. Itu nggak sampai kepikiran ini bakal dibuat ancaman lah apa kayak gitu. Karena mikirnya sayang Iya, kayak kayak gitu. gitu. Iya, hampir rata-rata yang kemudian aku temenin teman-teman perempuan itu ya nggak sadar gitu tuh, maksudnya karena saking percayanya gitu tuh, nggak kepikiran kalau si laki-laki yang dia cinta itu bakal kemudian menggunakan itu gitu tuh, misalnya ketika dia kirim pap, kalau yang pap gitu tuh, atau yang video kemudian direkam gitu, dia nggak mikir gitu tuh, karena ini nggak ada rasa takut nggak? Iya ada gitu tuh, ketika misalnya dia ngirim gitu tuh, ada rasa takut gitu tuh, misalnya ketika setelah pap itu dia menyesal gitu tuh, tapi dia masih nggak deh gitu tuh, aku percaya gitu, nggak mungkin dia kan sayang gitu tuh. Nah, tapi rata-rata setelah kejadian itu aku juga nggak tahu kenapa kemudian gitu tuh. Ini pertanyaan ya, mungkin karena ini ada laki-laki, kenapa kemudian si laki-laki itu menggunakan itu sebagai alat intimidasi kalau sayang gitu, bahwa kalau dia mendokumentasikan ketika waktu dia minta pap gitu tuh. Ya udah sih, kenapa, itu kan privasinya kalian berdua gitu tuh. Kalau sayang, kalau kemudian hubungannya harus putus, harus berakhir gitu tuh, ya udah gitu tuh. Nggak kemudian itu menjadi alat yang digunakan terus-terusan untuk baik itu mengintimidasi, mengeksploitasi, atau meminta sejumlah uang. Ada juga yang model begitu gitu tuh, dengan mengancam bahwa akan menyebarkan itu semua gitu tuh, gitu tuh, ke orang tuanya, ke orang tua, ke saudara-saudaranya, ke teman-teman kelas, atau kemanapun yang itu sungguh apa ya, gimana ya gitu tuh. Saya juga nggak tahu kenapa gitu tuh, aku nggak ngerti apa yang ada di dalam pikiran laki-laki. Mungkin sebagai laki-laki pernah nggak sih kemudian mendengar itu gitu tuh, apa sih gitu tuh. Karena aku nggak tahu ya, karena aku lagi baca novelnya Ayu Utami yang Saman itu, ada satu cerita yang kemudian ketika, nggak tahu ini benar nggak, ketika laki-laki gitu, ketika sepasang manusia sudah pernah melakukan aktivitas seksual itu gitu tuh, salah satu di antaranya atau dua-duanya itu akan meminta lagi gitu tuh. Ketika misalnya tadi gitu tuh, apakah itu kemudian menjadi alat yang digunakan oleh misalnya kalau dalam konteks yang pacaran kemudian melakukan ancaman dan eksploitasi seksual itu dengan menggunakan itu, apa itu juga bagian dari itu gitu tuh. Kalau aku membaca, ini kayak diaktifkan gitu tuh, jadi orang tuh kayak ketagihan gitu tuh, dia akan meminta lagi dengan menggunakan apapun alat yang bisa digunakan untuk mengancam si pasangannya. Tahu juga ya sih. Kalau aku tercengang ya, sebenarnya aku tercengang melihat cerita yang seperti ini, karena pengalaman aku waktu pacaran nggak sampai seperti itu. Ya aku memahami bahwa pacaran itu apa sih gitu kan, itu kan relasi yang saling kasih. Ya kalau dulu aku pacaran mungkin ya teleponan juga dan kirim-kirim Sleeping gambar call juga kan, tapi nggak sampai kirim gambar yang berbau seksual kayak gitu, hubungan seksual. Terus ya aku sih berpacaran agar saling memberi kasih, memberi perhatian, dan ya seenggaknya bisa memberi harapan untuk terus berjuang gitu kan. Dulu waktu sekolah juga seperti itu.
kalau ada pacar tuh serasa kayak semangat tuh. Semangat berangkat sekolahnya tuh semangat gitu. Aku tercengang banget dengan hal-hal Fenomena seperti itu, seperti fenomena seperti itu, dan aku yang sebagai laki-laki kayaknya aku merasa oh iya laki-laki bisa saja melakukan itu karena laki-laki itu kan dikonstruk ya di dalam dirinya bahwa dia itu harus ya memperjuangkan segala hal gitu kan. Dia memperjuangkan ya dalam hal pacarannya dia harus memperjuangkan perempuan itu agar menjadi apa? Menjadi milik dia seutuhnya gitu kan. Bagaimana caranya gitu kan, dan apalagi kalau nyambung dari Mbak Asi tadi bahwa di dalam novel Saman itu ada hal-hal yang teraktivasi, yaitu apa, tentang seksual itu, hubungan seksual itu, mungkin erotisme atau apalah kayak gitu kan, yang itu terus menagih dan menagih. Aku membayangkan dulu itu aku tipe laki-laki yang kalau pacaran sama seseorang itu nggak bisa berpaling dari dia kecuali sudah putus gitu kan. Baru cari. Tapi setiap laki-laki saya rasa karena dia juga diberi pemahaman bahwa laki-laki itu yang memilih gitu, yang memilih. Jadi biasanya dia berhubungan dengan yang lain juga tetap cewek-cewek sama yang lain, cewek-cewek gitu. Ya nggak tahu tujuannya apa, tapi pasti itu ada cewek-ceweknya. Zaman dulu di Facebook itu sebelum aku pacaran SMP ya, setiap profil yang gambarnya perempuan, itu dan kamu menarik itu di chat cuma hai kayak gitu. Kayak gitu. Kamu. Iya pernah. Itu aku ya pernah kayak gitu. Ya nggak tahu sih yang lain, tapi aku pernah, dan teman-teman aku waktu itu di warnet ya sama kayak gitu melakukan gitu. kenapa bisa begitu gitu? Ya itu karena ya aku sih melihatnya bahwa laki-laki itu dikontrol jadi pemilih dan perempuan itu yang dipilih kan gitu. Dimilih mana. Kalau sama ini nggak cocok, pilih yang lain kayak gitu Mbak. Aku merasakan aku kayak gitu. Aku ya bukan yang lainnya. Kamu merasa bahwa oh itu ternyata Iya. kamu baru sadari sekarang gitu ternyata. Saya baru sadari sekarang bahwa ya bagi perempuan yang sedang menjalin pacaran sama laki-laki, hati-hati dengan laki-laki yang semacam itu. Bukan ini ya, maksudnya bukan person laki-lakinya, tapi konstruk masyarakat kita membentuk laki-laki itu seperti apa, membentuk perempuan itu seperti apa. Ini bukan tentang relasi, apakah pacaran ataukah pernikahan. Karena relasi itu nggak ada masalah, tapi kalau yang satu itu ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dibanding yang lain, ini nanti jalinan relasi jangan-jangan bukan tentang relasi, tapi tentang penundukan. Jadi kayak misal kalau kita abstraksikan secara ini ya dalam kehidupan sehari-hari misalkan. Ya benar, yang dekatan hati itu laki-laki yang mengajar perempuan itu diibaratkan memperjuangkan untuk memenangkan hati perempuan. Jadi untuk apa? Untuk dia miliki. Dan itu ada di kosakata kebahasaan kita sehari-hari. Kau ingin menjadi milikku. Kayak gitu dalam syair-syair, musik-musik. Itu kan seolah-olah kepemilikan. Jadi kayak aku tadi tanya juga kan, si perempuannya ada rasa takut enggak? Karena beberapa kasus juga yang Umar Ramah tangani misalkan, ya perempuannya takut untuk diputusin. Ya, betul. Nah ini banyak orang yang kemudian ya kamunya aja dia nggak mau mutusin. Ya bukan tentang, menurutku ya kita jangan menyalahkan perempuannya. Betul. Jangan. Tapi kan kayak gini, perempuan takut itu ya karena strukturnya mengkondisikan dia seperti itu. Contoh kayak gini, aja. Contohnya kayak apa? Kalau perempuan habis pacaran dengan A, itu jadi obrolan. Oh bekasnya ayah. Iya. Kan? Kalau laki-laki putus, nggak ada omongan kayak gitu. Atau kalau udah nikah sekalipun, kemudian stigma janda itu lebih negatif, lebih merusak dibanding duda misalnya. Laki-laki duda itu tidak terlalu kena stigma. Perempuan janda udah stigmanya udah macam-macam. Jadi memang bukan wajar ya, banyak kemudian perempuan ketakutan
untuk memutuskan hubungan toksik Iya, betul. karena konsepnya sudah seperti itu. Iya, benar. Laki-lakinya brengsek karena dia berjuang mati-matian, memperjuangkan katakanlah bahasa itunya memperjuangkan. Tapi saat dia udah dapet itu perempuan, sudah itu udah disias. Dia udah nikah, udah mengikat, udah mendapatkan. Kemudian ya udahlah karena saya udah susah payah mendapatkanmu kan. Sekarang gilirannya ya kamu melayani saya. Jadi maksudnya yang bermasalah sebenarnya badan sosial kita, badan kultural kita. Iya. Karena banyak sekali pandangan-pandangan asumsi bahwa laki-laki itu begini, Perempuan begini, betul. Soal sifat itu Ya. sama konstruksi itu juga kemudian yang sepengalaman Umar Rama menemani itu juga soal bahwa ini ketika misalnya dia takut diputusin, takut di stigma tadi gitu, itu juga dia merasa ketika misalnya sama pasangannya kenapa dia kemudian sampai tunduk, salah satunya dia merasa relasinya itu dia lebih rendah dan dia merasa ada pelindung ketika dia takut itu melindung gitu tuh. Laki-laki tuh melindungi, pasanganku tuh melindungi, mengimami, mengayomi semuanya gitu tuh. Jadi dia ketakutan itu konstruksi ya, ketakutan ini kan karena dikonstruksi gitu, dikonstruksi sosial seolah-olah begitu gitu tuh. Nah saya sih berharap yang obrolan kayak begini juga mulai kenapa betul. Kita ngobrol-ngobrol ini semoga aja juga di akar rumput misalnya teman-teman di masyarakat juga mulai bahwa itu konstruksi ya gitu tuh. Gitu loh gitu tuh. Enggak ya gitu tuh. Soal melindungi dan terlindungi itu ya bisa siapa aja, kita semua bisa melindungi diri kita masing-masing, terutama dari manipulatif, dari kekerasan pasangan ya. Kemudian ketika kita sudah merasa tidak nyaman, sudah ada gelagat yang macam-macam ya, mari sadari gitu tuh, ini nggak baik-baik saja gitu tuh. Itu sih kalau tapi aku penasaran deh Bu, itu kan tadi ada bahas tentang hubungan seksual di dalam pacarannya. Itu sebenarnya hubungan seksual di dalam pacaran itu rentan nggak sih untuk mengalami kekerasan seksual? Sangat rentan banget gitu, sangat rentan banget. Dan biasanya gitu tuh, ini apa ya, kalau ngomong ini konsen atau nggak konsen, ini konsen apa enggak, itu nggak semudah dia diem berarti dia mau, bukan begitu gitu tadi. Karena tadi soal relasi kemudian ada ancaman, ada ketakutan ketika dia menolak, dia itu takut diputusin, takut ditinggalin dan lain sebagainya. Lalu kemudian kalau diputusin dia akan menjadi bahan pembicaraan di kalangan teman-temannya bahwa dia bekasnya pacarnya di itu, dan itu dia sangat ketakutan. Maksudnya ketakutan ini gitu tuh. Tapi saya mau bilang ketika kemudian tadi menjalin hubungan, melakukan hubungan seksual, ada risiko-risiko konsekuensi bahwa ketika ini pilihan saya kayak itu tuh, atas dasar tanggung jawab saya, tapi ada konsekuensi yang perlu juga dipikirkan secara matang gitu tuh, yaitu secara kultural, baik itu di keluarga atau apapun. Iya sih gitu tuh, kalau lagi bucin nggak bisa mikirin AI ubabi bu, ketika sudah kejadian baru kemudian nggak tahu sih, ini juga bingung gimana Pak Ocit mengurai soal kulturalnya gitu loh. Aku kalau lihat bucin itu mungkin bucin terdapat pada perempuan ya, karena selalu dibuai, selalu digombalin sama laki-laki. Saat berhubungan pacaran kan modal laki-laki adalah buayan itu. Mungkin bentuknya perlindungan, mungkin bentuknya servis gitu, kayak nganter kemana-mana, menraktir. Tapi kayaknya laki-laki nggak bucin deh, itu emang modal dia untuk mendapatkan perempuan itu. Lah saat itu terjadi kan ya, saat itu terjadi dan perempuannya senang, dia baru merasa senang. Jadi senangnya laki-laki itu karena itu sebagai alat. Iya, sebagai alat. Jadi bukan berarti dia serius 100%. Hati-hati guys, hati-hati. Kitanya sendiri itu anak muda ya, terutama belum bisa membedakan mana cinta, mana asmara. Jadi mana kasih, mana libido. Bahwa dua hal itu saling beririsan, iya. Tapi ya lagi-lagi karena awalnya tadi ya misal hubungan seksual kayak gitu. Ya oke, tapi sejauh mana sudah paham seksualitas dirinya. Seksualitas diri itu kalau kita udah mengenali, paham ini yang cinta beneran atau sebenarnya asmara, itu mana gitu. Kita nggak bicara dosa atau apa ya dalam sini, tapi maksudnya ya
silahkan aja, itu pilihan masing-masing orang. Tapi kadang di lingkungan kita ya, di sekitar kita, itu kita seolah-olah udah siap melakukan itu misalnya, tapi sebenarnya nggak siap juga. Nggak siap itu Iya, apa? betul. Karena kita nggak terdidik secara baik untuk mengenal seksualitas. Iya. Kalau kitanya pun sudah terdidik secara baik, katakanlah begitu ya, orang-orang di sekitar kita apakah Sudah. selesai juga masalah Iya. edukasi itu? Yes. Apakah kita siap juga untuk misalkan keluar dari ekosistem itu? Kan banyak hal, kita punya ketergantungan pada masyarakat juga, pada keluarga, ekonomi, spiritual, sosial, kebudayaan. Itu bagaimana? Dan itu punya konsekuensi semua terhadap perilaku seksual kita. Iya. Itunya yang harus dipikirin ya. Jadi ini bukan tentang ya atau tidak, atau boleh atau enggak. Benar atau salah gitu, Enggak. Jadi ayo belajar dulu aja. Ya. Iya. Yang paling penting itu belajar mengenali tentang seksualitas Betul, diri gitu tuh. betul. Yang menurutku ini menjadi penting bersama, menjadi proses kita untuk terus belajar dan tidak lagi untuk menganggap bahwa seksualitas diri itu tabu. Tidak gitu tuh. Ini menjadi satu cara gitu tuh untuk kita terhindar dari yang namanya kekerasan seksual di lingkup terdekat gitu, di lingkup terdekat kita sendiri gitu tuh. Itu sih kalau aku terakhir. Ya kalau aku sih pengen ngasih pesan aja bagi teman-teman yang berpacaran, jangan sampai termanipulasi oleh keadaan, gitu loh. Jangan sampai dimanipulasi laki-laki. Iya. Aduh. Ingat cerita Hadid. Ingat cerita Hadid, jangan mau dimanipulasi Ingat Hadid, jangan mau dimanipulasi sama laki-laki. Oke? Terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye. Aduh, kok jadi inget Hadid ya?